Teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Miftahul Jannah. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tema 4, yaitu pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah membahas tentang 1. Keragaman sosial budaya di masyarakat, 2. Permasalahan kehidupan sosial budaya, 3. Pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir, peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Mari kita perhatikan video berikut ini. Gece, pasti kamu tahu kan betapa besar dan beragamnya negara kita Indonesia? Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Sayangnya, belum semua penduduk yang banyak dan beragam ini dapat hidup sejahtera. Butuh upaya pembangunan yang besar agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hidup sejahtera. Upaya pembangunan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat pun perlu ikut membantu secara mandiri. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Salah satu pengetahuan yang penting untuk dikembangkan adalah mengenai pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat memilah kebutuhan mana yang lebih penting dan memprioritaskan untuk memenuhinya. Selain itu, masyarakat dapat terhindar dan lebih paham akan jebakan keuangan, seperti pinjaman online, pay later, judi online, dan investasi bodong. Semua ini tentu akan membuat masyarakat terutama yang berada di lapisan bawah hidup lebih lancar dan terhindar dari kesulitan keuangan. Pengelolaan uang yang baik dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang baik? Ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama adalah menyusun tujuan keuangan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Langkah kedua adalah menyusun rencana pendapatan rutin yang dapat berasal dari gaji atau keuntungan bisnis. Langkah ketiga adalah menyusun rencana pengeluaran berdasarkan prioritas atau kepentingan. Tujuannya adalah mencegah pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan dalam menyusun daftar. Kita perlu memperhatikan hal-hal berikut untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, selera, atau pendapatan makan. Makanan yang bergizi adalah kebutuhan, sedangkan makan makanan di restoran mahal adalah keinginan. Menentukan prioritas pengeluaran. Prioritas paling penting dimulai dari biaya hidup, seperti makan, pakaian, air, dan listrik. Selanjutnya cicilan utang, seperti cicilan rumah atau kendaraan, dan kemudian premi asuransi, seperti asuransi kesehatan. Pendapatan atau uang yang kita miliki sebaiknya tidak dihabiskan hanya untuk pengeluaran atau belanja. Kita juga perlu membagi pendapatan untuk tabungan. Tabungan berguna untuk memenuhi keperluan mendadak, seperti terkena musibah atau keinginan masa depan, seperti kuliah atau membeli rumah. Agar lebih aman dan tercatat dengan baik, tabungan dapat disimpan di bank. Selain itu, kita juga dapat menyisihkan pendapatan untuk investasi, misalnya dalam bentuk emas, saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan keuntungan di masa depan. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi, seperti apakah tujuan keuangan sudah tercapai, apakah keputusan keuangan sudah tepat, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya. Upaya pemberdayaan masyarakat lainnya adalah pengembangan ekonomi digital. Kita pasti sudah tidak asing dengan ekonomi digital. Contohnya memesan makanan online, memesan ojek online, belanja online, atau membayar dengan uang elektronik. Ekonomi digital memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara ini. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi secara online dari mana saja. Hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru atau mengembangkan usaha masyarakat. Usaha-usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara nasional. Agar ekonomi digital dapat berkembang, pemerintah perlu memberikan pelatihan, memperluas akses internet, dan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat.
sementara masyarakat perlu membuka diri dan beradaptasi dengan teknologi. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi secara sosial. Biasanya karena hidup di tempat yang sama atau memiliki minat yang sama, contohnya yaitu komunitas rukun warga, komunitas agama, dan komunitas profesi. Adapun contoh kegiatan dalam komunitas antara lain, pelatihan, kewirausahaan, latihan keterampilan, penyediaan modal usaha, penguatan organisasi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Apa saja peran komunitas dalam pemberdayaan masyarakat? Komunitas dapat memupuk rasa kebersamaan sehingga masyarakat dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi permasalahan di sekitarnya. Komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang isu-isu sosial budaya yang penting melalui pelatihan dan penyediaan modal usaha masyarakat dapat mengembangkan potensi dan tingkat ekonominya. Wah, sudah lengkap ya pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat. Adakah komunitas pemberdayaan masyarakat di sekitarmu? Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam komunitas tersebut? Temukan jawabannya dan sampai jumpa. Created using Powtoon.